Di video kali ini, kita akan membahas tentang imperative sentence atau yang biasa disebut dengan kalimat perintah. Imperative sentence atau kalimat perintah, dia biasanya digunakan untuk mengekspresikan permintaan yang cenderung tegas atau singkatnya merupakan kalimat perintah. Karena dia memiliki dua versi, yaitu dengan titik dan ataupun tanda seru di tanda bacanya. Dan kalimat imperative sentence ini berbeda dengan yang permintaan lainnya yang cenderung lebih halus. Karena kalau yang permintaan lainnya, kita biasanya menggunakan could you please, would you please, do you mind, itu ada kalimat-kalimat yang halus. Sedangkan kalau permintaan tapi imperative sentence yang cenderung ke memerintah, kita menggunakan kata kerja bentuk pertama, seperti leave the class, tinggalkan kelas. Leave adalah kata kerja bentuk pertama dan bisa diakhiri dengan titik ataupun tanda seru. Yang pertama adalah menggunakan full stop atau titik. Di situ ada 3 contoh. Yang pertama, start searching for scholarship as soon as possible. Mulailah mencari beasiswa secepat mungkin. Di sini yang pertama menggunakan kata kerja start, dan yang kedua coba kita lihat complete the application, lengkapi aplikasinya. Yang kedua juga menggunakan kata kerja bentuk yang sama seperti start, keduanya menggunakan kata kerja bentuk pertama. Dan contoh yang ketiga lagi, send the application by certified mail. Kirim aplikasinya menggunakan email resmi. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa untuk membuat kalimat imperative sentence, kita harus menggunakan kalimat bentuk pertama, tidak verb ing, verb ed, dan sebagainya. Harus menggunakan verb 1 karena merupakan sebuah perintah. Kita review lagi. Untuk imperative sentence yang bentuk pertama menggunakan full stop, kita bisa membuatnya dengan menggunakan kata kerja bentuk pertama dan diakhiri dengan titik. Di sini titik atau tanda baca itu penting ya. Dan kalau kalian cermati, kalimat imperative sentence yang menggunakan full stop, dia biasanya digunakan di dalam prosedur teks. Karena prosedur teks itu adalah sebuah teks yang menunjukkan langkah-langkah atau perintah, di mana seseorang yang baca harus mengikuti step-stepnya. Maka kalimat perintah yang seperti ini diikuti dengan tanda titik dimaksudkan untuk memberikan instruksi atau perintah kepada seseorang. Sekarang kita masuk ke imperative sentence jenis yang kedua, yaitu exclamation mark atau tanda seru. Di situ ada 5 contoh, dan kalau kalian cermati juga, semuanya juga pakai kata kerja bentuk pertama. Yang pertama, get out of here, keluar dari sini. Di situ diakhiri dengan tanda seru dan diawali dengan kata kerja bentuk pertama, get. Yang kedua, clean your mess. Clean juga adalah kata kerja bentuk pertama dan diakhiri dengan tanda seru. Clean your mess artinya bereskan kekacauanmu. Yang ketiga, go to your room now. Pergi ke kamarmu sekarang. Go juga kata kerja bentuk pertama. Kalau yang bawahnya, kita juga bisa menggunakan kata kerja bentuk pertama saja, boleh, seperti go, pergi. Yang bawahnya, get out, keluar, itu juga boleh. Jadi kalau mau pakai satu kata kerja aja, harus yang diakhiri dengan tanda seru. Seperti leave, pergi, go, pergi, write, tulis. Tapi semuanya diakhiri dengan tanda seru. Jadi sebenarnya tidak ada perbedaan yang mendasar. Yang satu menggunakan full stop, titik, ataupun yang kedua exclamation mark, tanda seru. Cuma yang beda kalau kalimat perintah yang diikuti dengan tanda seru itu biasanya kata kerja bentuk pertama. Jadi kalau cuma pakai kata kerja satu aja dan langsung, tidak lengkap, kata kerja bentuk pertama lalu diikuti dengan tanda seru. Di bawahnya ini ada perbedaannya atau perbandingan kita bisa lihat. Yang pertama, clean your mess, diikuti dengan tanda titik. Bersihkan atau bereskan kekacauanmu. Versus clean your mess, diikuti dengan tanda seru. Bawahnya, leave the class, tinggalkan kelas ini atau keluar dari kelas, diikuti dengan titik. Yang kedua, diikuti dengan tanda seru. Yang ketiga, go, diikuti dengan tanda titik. Yang kedua, diikuti dengan tanda seru. Kalau dilihat-lihat, dua-duanya sama, yang beda itu cuma tanda bacanya. Yang pertama titik, yang kedua tanda seru.
Nah, juga bedanya adalah kalau diucapkan secara lisan. Kalimat perintah yang kalau diikuti dengan tanda seru itu kesannya lebih tegas dan biasanya dia diucapkan dengan intonasi yang lebih tinggi daripada yang menggunakan titik. Jadi perbedaannya apa? Tanda baca dan juga intonasi yang lebih tinggi dan biasanya orang-orang akan lebih mengikuti dengan intonasi yang tinggi karena kedengarannya lebih urgent atau lebih penting untuk dilakukan. Jadi tidak ada perbedaan yang cukup mendasar sebenarnya, cuma tanda baca dan pengucapan secara lisan aja. Untuk latihan tugasnya, coba kalian bikin 2 imperative sentences menggunakan yang pertama full stop, titik, yang kedua menggunakan tanda seru exclamation mark menggunakan gambar-gambar yang ada di bawah ini. Gambar yang pertama adalah orang yang menggunakan palu dan juga buku di depannya. Bagaimana kira-kira imperative sentence atau kalimat perintah yang bisa kalian ucapkan di sini? Gambar yang kedua tentang 2 orang yang berantem. Dan untuk sampai dengan gambar yang ketujuh, silahkan kalian pilih mau pakai yang mana. Gambar yang ketiga, ini ada chef. Gambar yang keempat, tentang orang yang sedang berdiskusi atau menggibah, menggosip juga bisa. Gambar yang kelima, ini adalah tentang orang yang bermain api. Gambar keenam, orang dengan menggunakan jam dan juga pengeras suara. Gambar nomor 7 tentang uang. Untuk contoh pengerjaannya, di sini saya kasih contoh, saya ambil gambar nomor 7. Lalu jangan lupa tulis nama dan NIM-nya. Di sini kalimatnya, don't accept his money. Jangan lupa tanda bacanya ini penting, tanda seru. Yang kedua, give the money to your boss, tanda titik. Nah, sekarang kalian bisa pilih satu gambar aja, dari satu gambar itu dibikin 2 kalimat. Nanti untuk hasilnya bisa dikirim ke Google Classroom.